Hai, perkenalkan nama saya Injili Pita Gesek, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sampai Pelangi dengan NIM 19061110219. Pada saat ini saya akan membawakan tugas presentasi review aplikasi untuk tugas akhir mata kuliah Manajemen Teknologi. Aplikasi yang akan saya review kali ini adalah aplikasi Zoom Meeting. Nah, di masa pandemi seperti ini, sulit untuk bertatap muka secara langsung karena adanya peraturan-peraturan dari protokol kesehatan, dan salah satunya ialah bekerja dan belajar dari rumah. Seiring dengan peraturan itu, aplikasi meeting online pun mulai banyak digunakan masyarakat untuk tetap terhubung satu dengan yang lain untuk melakukan pekerjaan ataupun melakukan tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas kuliah. Salah satu aplikasi meeting online yang paling sering digunakan adalah aplikasi Zoom Meeting. Hadirnya aplikasi Zoom bantu kita untuk bertemu dan terhubung secara virtual melalui pesan suara maupun pesan video, maupun keduanya dengan siapa saja. Terhitung sejak aturan bekerja dan belajar di rumah diberlakukan, pengguna aplikasi ini terus melonjak. Secara teori, apa sih itu Zoom Cloud Meeting? Zoom Cloud Meeting ialah media komunikasi berbentuk software yang bisa dipakai untuk berkomunikasi jarak jauh dengan feature berbentuk pertemuan video sampai dengan chatting. Dengan kontribusi software ini memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka langsung tanpa harus berada di ruangan yang sama dengan beberapa orang. Zoom sudah sering digunakan oleh lembaga perusahaan, beberapa pelajar dan pengajar, sampai petinggi pemerintah untuk mengadakan meeting virtual. Bahkan juga, Zoom ini dibandingkan dengan aplikasi meeting online lainnya, Zoom menjadi bintang untuk virtual meeting. Bukan review namanya kalau kita nggak membahas kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom. Nah, pada saat ini kita akan membahas kelebihan dari aplikasi Zoom. Yang pertama, kemampuan ruangan yang besar. Sebuah program tatap muka virtual harus dapat memuat banyak simpatisan pada sebuah sesi pertemuan, seperti kegiatan rapat umum, webinar, maupun kelas atau kuliah yang dilakukan secara umum. Kegiatan-kegiatan ini pastinya mempunyai peserta yang lumayan banyak. Nah, program Zoom ini diklaim dapat memuat sampai 1.000 simpatisan dan 10.000 pemirsa pada suatu grup atau ruangan live video. Angka itu tentunya sangat besar karena rata-rata orang melakukan meeting virtual, peserta terbanyaknya hanya sejumlah beberapa ratus saja. Yang kedua adalah kualitas video dan suara yang terbaik. Suatu tatap muka online akan berjalan sangat buruk apabila kualitas suara dan resolusi video yang diperlihatkan bukan yang terbaik. Bisa jadi kita tidak dapat menangkap apa informasi yang sedang dibicarakan. Nah, salah satu keunggulan dari Zoom Cloud Meetings ini ialah sanggup mendatangkan kualitas video yang jernih dan suara yang terbaik sehingga bisa mempermudah saat bertukar informasi. Yang ketiga, memiliki fitur-fitur yang menarik. Kelebihan yang tidak kalah mengagumkan dari aplikasi Zoom Cloud Meeting kali ini ialah fitur-fiturnya yang menarik. Anda dapat merekam dan menyimpan video seperti rapat berjalan, mengganti latar belakang sesuai dengan yang diharapkan, fitur reaction, sampai mengagendakan tatap muka online, dan fitur-fitur lainnya yang menarik. Sejumlah fitur ini kemungkinan hanya berada pada aplikasi Zoom Cloud Meeting saja. Yang keempat, memberikan dukungan presentasi. Untuk Anda yang ingin menerangkan sebuah materi lebih dalam, program Zoom Cloud Meetings memiliki fitur yaitu share screen, di mana Anda dapat mempresentasikan file materi ke simpatisan yang lain. Baik simpatisan maupun pemateri dapat mencoret-coret presentasi itu hingga semakin memudahkan pengkajian sebuah materi. Yang kelima, fitur on-off video. Bila dalam suatu rapat Anda tidak lagi memerlukan wajah dan suara Anda untuk diperlihatkan, Anda dapat mengatur untuk mematikan audio dan video Anda. Kelebihan ini sudah pasti akan menjaga privasi Anda, juga menghindari terganggunya proses virtual meeting tersebut. Yang keenam, aplikasi Zoom Cloud Meetings ini dapat diaktifkan di berbagai perangkat. Untuk Anda yang mungkin hanya memiliki satu perangkat saja, seperti handphone, Anda tidak perlu cemas, karena aplikasi Zoom Cloud Meetings ini bisa diaktifkan dan diinstal di berbagai perangkat, seperti handphone dengan basis Android maupun iOS, PC, atau laptop. Itulah kelebihan-kelebihan dari Zoom Cloud Meeting yang telah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari Zoom Cloud Meeting. Yang pertama, kesulitan dalam penggunaannya. Program Zoom Cloud Meeting ini memiliki fitur-fitur dengan bahasa Inggris di dalamnya, sehingga cukup dapat merepotkan bagi pengguna yang belum terlalu memahami bahasa Inggris. Yang kedua, boros paket internet. Umumnya, program yang ditampilkan melalui video akan semakin banyak menguras paket internet. Begitu juga dengan Zoom Cloud Meeting. Yang ketiga, kurangnya keamanan dari aplikasi. Akhir-akhir ini, Zoom Cloud Meeting sedang menjadi fokus perhatian karena bocornya data pemakai ke publik.
bukanlah detail-detail dari rapat pemakainya, namun data pribadi dari pemakainya, seperti lokasi, akun, bahkan jam login pemakai. Dan tidak hanya itu, Zoom diperkirakan dapat secara mudah dijangkau oleh hacker dengan kontribusi software tertentu. Yang keempat, biaya langganan premium yang cenderung mahal. Untuk dapat menikmati fitur Zoom secara menyeluruh, pengguna harus mengeluarkan biaya berlangganan yang cenderung mahal. Nah, karena kita tadi telah membahas biaya berlangganan Zoom Premium yang cenderung mahal, pada saat ini kita akan sedikit membahas apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita berlangganan Zoom Premium. Sebenarnya untuk Zoom Premium ini dikhususkan untuk jangka penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Bila kita hanya menggunakan Zoom untuk jangka waktu yang pendek atau cenderung sesekali saja, lebih baik kita menggunakan Zoom yang gratis. Dari segi jumlah partisipan, Zoom gratis memiliki partisipan maksimal hingga 100 partisipan. Sementara Zoom berbayar bisa menampung partisipan hingga 1000 peserta tergantung paket yang kita pilih. Selanjutnya dari segi durasi konferensi video. Di Zoom gratis, bila kita melakukan group meeting, kita hanya dapat menggunakan durasi maksimal 40 menit. Sementara dengan Zoom berbayar, kita dapat melakukan pertemuan atau meeting dengan durasi hingga 24 jam. Nah, setelah membahas kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Zoom Meeting ini, berikut saya akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan aplikasi video conference ini. Juga termasuk tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari beberapa masalah yang disebabkan oleh kekurangan-kekurangan yang tadi saya telah bahas mengenai Zoom Meeting ini. Yang pertama, selalu lakukan pembaharuan aplikasi di komputer, laptop, maupun smartphone. Yang kedua, bedakan password untuk akun Zoom. Jangan disamakan dengan akun-akun yang lain. Yang ketiga, bila di komputer atau laptop, gunakan antivirus yang berbayar. Yang keempat, perhatikan website resmi dari Zoom. Website resmi dari Zoom yaitu zoom.us. Selain itu, jangan kita buka. Yang kelima, nyalakan kamera dan mikrofon ketika dibutuhkan saja. Yang keenam, matikan lokasi ketika mengikuti meeting. Bila perlu, gunakan aplikasi virtual background. Yang ketujuh, apabila Anda adalah host untuk suatu meeting, berikut adalah langkah-langkah untuk menjaga keamanan dari penggunaan Zoom Meeting ini. Yang pertama, aktifkan password saat meeting sedang berlangsung. Yang kedua, fitur waiting room selalu dalam kondisi aktif setelah mengatur schedule meeting. Yang ketiga, nonaktifkan fitur share screen untuk partisipan apabila tidak diperlukan. Nah, demikian sedikit review saya mengenai aplikasi Zoom Cloud Meetings, di mana di dalamnya saya telah membahas apa itu Zoom Cloud Meeting, kelebihan dan kekurangan dari Zoom Cloud Meetings, dan sedikit tips untuk penggunaan Zoom Cloud Meetings agar tetap aman. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meetings. Terima kasih.